Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cadas TPJ semuanya. Mudah-mudahan Anda pagi hari ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021. Semoga Anda dan keluarga semuanya sehat selalu ya. Sobat Cadas TPJ semuanya, pada hari ini kita ketemu lagi di sebuah channel YouTube yang paling aktual dan dahsyat, Cadas TV News. Dan Sobat Cadas TV News semuanya, untuk hari ini spesial kita sambil melive atau menyiarkan atau secara memantau gempa bumi yang terjadi hari ini berdasarkan data yang dirilis oleh BMKG. Kali ini kita juga akan membahas tentang apa itu sih Ring of Fire. Jadi kita sering mendengar istilah Ring of Fire atau istilah cincin api ya. Apa sih itu? Nanti kita akan bahas itu sambil kita memantau pergerakan gempa bumi yang terjadi pada hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021. Di samping itu juga kita akan silaturahmi juga dengan para sobat Cadas TV News semuanya yang hari ini hadir di live chat Cadas TV News ini. Kita akan bacakan komentar-komentar yang menariknya ya. Silahkan berkomentar yang menarik yang membahas tentang masalah gempa bumi ini ataupun apapun tentang masalah bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi sekali lagi jangan kemana-mana sebelum kita membahas tuntas tentang apa sih itu Ring of Fire. Jadi sekali lagi sambil kita melihat atau memantau gempa bumi yang terjadi pada hari ini berdasarkan data dari warning BMKG di mana saja gempa bumi yang terjadi hari ini. Nah, kita juga sambil membahas tentang pergerakan lempeng bumi yang ada di dunia ini ya, yang kita kenal dengan istilah Ring of Fire atau cincinnya api. Daerah mana saja itu ya yang berada di jalur Ring of Fire itu. Jadi sekali lagi Sobat Cadas TV News semuanya, selamat datang di channel Cadas TV News ini. Selamat datang semuanya, semoga semuanya sehat selalu ya. Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, dan orang-orang yang Anda cintai semuanya, tentunya semoga semuanya sehat selalu ya. Salam hangat selalu dari admin Cadas TV News buat Anda semuanya, khususnya yang hadir hari ini live di sini, ikut berkontribusi di sini, memberikan komentar-komentarnya, memberikan saran-sarannya di live chat ini, dan kita sambil juga berbagi informasi ya. Bukan di sini admin bukan berarti lebih mengetahui dari sobat ya, tapi kita berbagi ilmu saja ya, seperti itulah. Sekali lagi jangan kemana-mana Sobat Cadas TV News semuanya ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya. TV News semuanya, kita akan sementara sebelum kita membahas tentang apa itu Ring of Fire, maksudnya kita sama-sama membahas apa itu Ring of Fire atau cincin api dan daerah mana saja yang dilalui dengan itu. Kita coba lihat dulu di laman resminya warning BMKG ya. Di sini di laman resminya BMKG yang warning BMKG, kalau nggak salah tadi beberapa menit yang lalu ada pemberitahuan ya dari BMKG. Di sana ada notifikasinya bahwa telah mohon perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih. Kembali terjadi lagi gempa bumi yang terjadi hari ini ya. Coba kita lihat di laman resminya BMKG ya di sana. Mohon perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih. Ya Sobat Cadas TV News semuanya, baru saja telah terjadi gempa bumi yang dirilis oleh BMKG di laman resminya di warning bmkg.co.id. Di sini pada gempa real time yang terakhir diupdate oleh BMKG
dengan kekuatan magnitudonya 3,9 skala Richter, Sobat Cerdas TV semuanya, yang terjadi pada hari ini 4 menit yang lalu ya. Pada hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021 pada jam 10:10 waktu Indonesia bagian Barat. Pusat gempanya berada di 188 km daerah Sumatera ya. Ini pusat gempanya di darat, Sobat Cerdas TV semuanya. Mungkin ini adalah sarapan pagi ya. Di sini coba kita lihat. Pusat gempanya berada di darat ya. Di daerah Sumatera Utara di sini. Sekitar Padang Sidempuan ya di sana. Ya, dekat-dekat Padang Sidempuan di sana. Agak ke atas sedikit di bawah. Kalau di peta di sini di bawahnya, di jauh sih dari Danau Toba. Tapi di dekat-dekat si Padang Sidempuan di sana ya. Pusat gempanya di darat. Itu gempanya 3,9 skala Richter. Sobat Cerdas TV semuanya. Gempa terjadi sekitar 5 menit yang lalu ya. Pada hari ini jam 10:10 waktu Indonesia bagian Barat. Itulah Sobat Cerdas TV semuanya ya. Warning yang dikeluarkan oleh BMKG baru saja sekitar 6 menit yang lalu. Kemudian di sini Sobat Cerdas TV semuanya di laman resminya BMKG di sini yang masih tampil itu di bmkg.co.id masih menampilkan yang 2,6 skala Richter yang terjadi pada hari kemarin ya. Pada jam tadi malam ya, hari kemarin pada jam 21:46 waktu Indonesia bagian Barat. Itu lokasinya berada di darat 18 km tenggara Samosir. Itu di daerah Danau Toba ya yang ditampilkan di sana. Tapi untuk yang terakhir, yang di real time terakhir barusan ya sekitar 7 menit yang lalu, itu gempanya berada di daerah Sumatera Utara ya, di sekitar Padang Sidempuan. Itu pusat gempanya di 188 km di darat Sumatera Utara ya. Terjadi pada jam 10:10 waktu Indonesia bagian Barat, sekitar 7 menit yang lalu, dengan kekuatan gempa buminya 3,9 skala Richter. Pada hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021. Itulah Sobat Cerdas TV News semuanya ya. Pada hari ini telah terjadi gempa bumi dengan apa yang telah disampaikan oleh BMKG. Terima kasih Sobat Cerdas TV semuanya yang sudah hadir di sini ya. Selamat pagi buat semuanya. Salam hangat selalu buat keluarga dan orang-orang yang Anda cintai tentunya. Sobat Cerdas TV semuanya, kembali kita akan coba membahas tentang apa itu Ring of Fire ya. Di sini kita lihat dulu di sini. Nah, Sobat Cerdas TV semuanya, yang gambar merah ini merupakan jalur Ring of Fire. Jadi daerah-daerah yang berada tepat di jalur cincin api ya. Bentuknya seperti tapal kuda, melingkar seperti ini. Kalau mengikuti arah jarum jam itu di daerah sekitar
Pulau Australia sebelah kanan ya, kemudian Selandia Baru, kemudian ke daerah Papua, Indonesia, terus kemudian Malaysia kena, Filipina di sini, langsung naik ke daerah Jepang ke sana, kemudian ke atas, terus melingkar sampai ke daerah Amerika ya di sana. Jadi melingkar seperti itu. Itulah untuk bayangan sementara daerah-daerah yang berada di Ring of Fire. Nanti apa sih Ring of Fire itu? Ini kita lihat gambarnya yang lain ya. Nah, kalau di peta seperti ini. Nah, kita ngambil yang ini aja. Nah, yang ini. Sobat Cadas TV semuanya, bahwa apa sih itu Ring of Fire itu apa? Jadi Ring of Fire ini dalam ya tentu bahasa Inggris ya. Ring adalah cincin dan fire adalah api. Jadi Ring of Fire ini daerah cincin api, sebuah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api yang mengelilingi Samudra Pasifik ya. Bentuknya Samudra Pasifik ini dikelilingi oleh jalur Ring of Fire ini. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini sering disebut juga sebagai sabuk gempa Pasifik. Jadi Ring of Fire ini sering juga disebut dengan sabuk gempa Pasifik ya. Di jalur ini merupakan jalur yang sangat sering terjadi gempa bumi ya, karena di sini adalah Ring of Fire, jadi disebutnya seperti itulah ya. Dan sekitar 90% gempa bumi yang terjadi ini, 80% dari gempa bumi terbesar terjadi sepanjang cincin api ini. Jadi hampir 90% gempa bumi yang terjadi dan 80%-nya ini berada di jalur Ring of Fire ini, jalur cincin api ini. Daerah-daerah yang berada di jalur cincin api ini seperti itu. Jadi sangat besar sekali ya peluang. Kemudian daerah gempa berikut, dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar adalah sabuk Afride yang membentang dari Jawa ke Sumatera, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika. Berikutnya adalah Mid Atlantic. Jadi jalur ini memang benar-benar jalur yang rawan gempa bumi ya, Sobat Cadas TV semuanya ya. Dan kita lihat saja di setiap berita tentang gempa bumi yang terutama yang besar magnitudonya tentu berdekatan dengan daerah Ring of Fire ini. Mungkin kita pernah dengar dulu di daerah Meksiko sana ya, tahun berapa itu pernah terjadi gempa bumi yang cukup lumayan sangat besar sekali waktu itu, kemudian diikuti dengan tsunami yang sangat besar juga. Dia berada di daerah Afrika, di daerah Meksiko sana ya, daerah Afrika, Amerika. Jadi itulah Sobat Cadas TV semuanya, jalur-jalur manakah saja yang berada di yang dilintasi oleh Ring of Fire ini. Pertama di daerah Selandia Baru, dari mulai Selandia Baru, kemudian Palung ke Madik ya, Palung Tongga, kemudian Palung Bougainville, kemudian ke Indonesia, terus kemudian Kepulauan Melayu, daerah Malaysia sana, kemudian Palung Sunda, Kepulauan Filipina, Kepulauan Taiwan, ya,
daerah Taiwan, Jepang sana. Terus Palung Yap, Palung Mariana, kemudian Palung Ijo Bonin. Coba sambil lihat di sana gambarnya di samping. Kemudian ada di Kepulauan Jepang, naik ke atas ya. Kemudian di Palung Kurile, Palung Aletia, kemudian ke Alaska, Amerika ya, di sana muter. Pegunungan pantai Pasifik, Pacific Coast Range dengan Gunung St. Helen. Kemudian Palung Amerika Tengah. Kemudian pegunungan pantai Pasifik di Amerika Selatan. Jadi kalau mengikuti arah jarum jam itu seperti gambar yang di samping itu ya. Yang warna merah ini yang bisa sobat lihat di samping di layar di sana. Ini dari gambar merah ini merupakan jalur Ring of Fire dari mulai tadi Kepulauan Selandia Baru ya. Kemudian naik ke daerah Papua ke sini, Kepulauan Selandia Baru, kemudian ke Indonesia, kemudian ke daerah Filipina, Taiwan, Jepang, ke sana langsung naik lagi ke daerah Amerika. Nah, seperti ini adalah merupakan jalur Ring of Fire. Jadi sekali lagi jalur Ring of Fire ini daerah yang sangat rawan sekali dengan adanya gempa bumi dan gunung berapi ya, jalur-jalur ini. Nah, itulah sementara penjelasannya. Mungkin sobat ada yang lebih paham lagi tentang keilmuan seperti ini. Mari kita saling berbagi informasi ya. Dan kita mungkin ketika saya salah menjelaskan, jangan segan-segan untuk mengkritisi ya, membenarkan, karena ini masalah keilmuan dan harus jelas. Jangan ketika suatu pemahaman ilmu itu ada pertanggungjawabannya. Ketika saya salah menjelaskan, jangan segan-segan untuk mengkritisi atau menyalahkannya seperti itu. Dan tentunya dengan diikuti dengan penjelasan yang lain yang belum saya ketahui. Seperti itu sobat. Sobat Cadas TV semuanya, coba akan kita lihat beberapa sobat yang mungkin sudah hadir di sini ya. Kita akan lihat apakah sudah ada yang hadir untuk menyapa teman-teman yang lainnya. Sekali lagi buat sobat Cadas TV semuanya yang baru hadir atau sudah hadir di sini, terima kasih atas waktunya. Sambil mungkin Anda santai ataupun ada yang sambil bekerja, yang pekerjaannya bisa mendukung untuk nonton ini, tapi sekali lagi jangan sampai mengganggu pekerjaannya ya. Kemudian sekali lagi pada sobat yang belum subscribe, tentunya silahkan sobat subscribe channel Cadas TV News ini, dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya ya, biar nanti channel Cadas TV News ini lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi nantinya setiap menyebarkan informasi, khususnya informasi dari BMKG seperti itu ya. Nah, sobat Cadas TV semuanya, coba akan kita lihat di sini beberapa teman sobat Cadas TV semuanya yang sudah berkomentar. Tapi sebelumnya terima kasih buat sekitar baru 20 orang ya yang sudah hadir live di sini, ikut menghangatkan suasana kita di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Ada sekitar 25 orang, terima kasih sudah menemani kita di sana ya.
di sini di channel Cerdas TV News ini. Sobat Cerdas TV News semuanya, di sini ada Mas Danang Suprayitno, Mas Danang Suprayitno. Terima kasih Mas Danang. Selamat datang lagi, kembali lagi di sini ya. Berjumpa lagi kita di channel Cerdas TV News ini ya, Mas Danang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu di sana. Kata Mas Danang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur selalu hadir nyimak belajar katanya. Ya, Mas Danang, kita sama-sama belajar Mas Danang ya. Kita sama-sama belajar memahami tentang apa ya? Tentang masalah tentang geologi ya, masalah keilmuan tentang kegempaan, seperti itulah salah satunya. Silaturahim, karena saya pecinta nonton video berita YouTube untuk belajar bersama, tukar pikiran, pengalaman, santun, geologi. Sama-sama Mas, jadi cerita ketika saya membuat channel YouTube seperti ini mungkin dasarnya salah satunya sama seperti Mas Danang ya, karena suka melihat berita-berita, video, atau kita sambil belajar ya. Ya kalau kita belajar dengan masuk ke sekolah, apalagi perguruan tinggi, kuliah seperti itu, dananya kan luar biasa ya. Tapi untuk zaman sekarang yang kemajuan ilmu teknologi, apalagi ilmu informasi seperti ini sudah semakin maju, tinggal maunya saja ya, kita bisa dapatkan informasi dari Google, dari manapun. Yang penting kita bisa dapat memahami ilmunya ya. Ketika kita sekolah di sekolah formal, umpamanya di perkuliahan, bukan sekali lagi bukan menyepelekan instansi sekolah formal ya, bukan sekali lagi bukan menyepelekan itu. Tapi bagi kita yang mungkin tidak bisa masuk ke kuliah seperti itu untuk belajar di instansi formal, sekolah formal, apa salahnya kita belajar secara seperti ini ya. Oh, sama saja ilmunya, sama saja pengetahuannya, sama saja kita dapatkan seperti itu. Jadi kita ambil positifnya saja ya, seperti itu. Terima kasih Mas Danang ya, sudah hadir di sini dan kita sama-sama belajar ya Mas Danang ya. Walaupun saya juga sebenarnya tidak ahli di sini ya, tidak ahli di bidang ini, tapi kita sama-sama belajar seperti itu. Kalaupun nanti admin di sini banyak kekurangan ataupun ada kesalahan-kesalahan, silahkan monggo diluruskan ya. Terima kasih Mas Danang, salam hangat selalu buat Anda dan keluarga, semoga semuanya sehat selalu ya, keluarga Anda semuanya semoga sehat selalu. Kemudian ada Nanang Putra, gempa di mana Bang? Ya barusan di daerah Samosir, Sumatera Utara ya Mas Nanang, yang baru sekitar 10 menitan yang lalu ya. Itu baru di data yang di warning BMKG ya. Kemudian kalau yang di bmkg.go.id itu yang di daerah Samosir. Kemudian ada Johnson Putra, ada gempa lagi Bang, di mana? Ya, pertanyaan sama Mas Nanang tadi, sekitar di daerah Sumatera Utara ya. Sekarang sudah 2 kali gempa bumi untuk pagi ini. Ada yang baru datang nih, Simon, selamat pagi, saya cukup senang dengan channel ini karena saya bisa tahu situasi cuaca alam. Ya sama-sama kita membagi informasi ya. Ya sebenarnya bukan di sini saja ya, baik itu di aplikasinya BMKG, di channel sebelah juga mungkin ada, tapi kita akan fokus saja di sini ya, membahas tentang masalah bencana alam, gempa bumi dan sebagainya, khususnya kabar-kabar dari BMKG dan seperti itu ya. Terima kasih Mas Simon ya, salam hangat selalu buat Anda dan keluarga ya. Jangan lupa subscribe Mas biar channel ini lebih bermanfaat lagi ya. Dan jangan lupa juga masukan-masukan dan kritiknya ya, yang membangun tentunya. Dan lebih lagi saya mohon maaf kalau segala kekurangannya. Ini sepertinya agak delay sedikit ya, saya mohon maaf karena mungkin peralatannya ya. Kemudian terima kasih Mas Simon, Mas Johnson, Mas Nanang, Mas Danang, terima kasih ya, terima komentar.
Ada juga Mas Yadi Lontes 123 Madura hadir, mudah-mudahan kakak sehat selalu, amin ya robbal alamin ya. Kita semuanya mudah-mudahan sehat ya, karena kalau kita sehat tentunya apapun yang akan kita kerjakan akan terasa ringan ya, seperti itu. Kalau lagi sakit mengerjakan apapun pasti terasa berat, seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya. Sobat Cadas TV-nya semuanya, coba akan kita lihat lagi di sini. Tapi sebelumnya terima kasih, sekitar udah 40 orang yang sudah hadir di live Cadas TV News ini pagi ini, tanggal 21 Desember tahun 2021. Terima kasih buat semuanya, semoga semuanya sehat selalu ya. Coba akan kita lihat lagi di sini. Kalau nggak salah kemarin itu ada yang menanyakan tentang masalah di daerah Sunda ya, ancaman di daerah Selat Sunda. Ada di sana yang menanyakan, kalau nggak salah kemarin itu siapa itu saya lupa lagi, yang menanyakan. Coba akan kita sedikit menyinggung masalah di Selat Sunda ya. Ini saya coba ambil beritanya dari salah satu berita online ya, yang cukup lama sebenarnya, ini sekitar tahun 2018-an berita ini, tapi coba akan kita angkat di sini. Coba saya akan bacakan ya, biar nanti menjadi sedikit bayangan buat kita ya untuk daerah tersebut. Di judulnya di sana dikatakan ini dari Suara ID ya, di sini katakan di sana di halamannya dengan judulnya yang cukup lumayan mengerikan. Katanya judulnya begini, Sunda Megatrust, ancaman besar bagi Selat Sunda dan Jakarta yang bisa timbulkan gempa 9 skala Richter dan tsunami. Judulnya sangat mengerikan sekali ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi apa sih yang dibahas di sana? Coba kita akan ini sedikit ya. Kita langsung saja ke materinya. Kalau ini membahas tentang gempa yang terjadi waktu itu. Jadi di sana dikatakan bahwa potensi bencana itu, maksudnya gempa yang terjadi di Megatrust di Selat Sunda yang katanya waktu itu sekitar tahun 2018 itu akan sekitar ada gempa 9 skala Richter yang lumayan besar ya, 9. Di sana dikatakan bahwa potensi bencana itu salah satunya datang dari Sunda Megatrust katanya. Tak hanya warga di sekitar Selat Sunda, tapi juga mengancam warga ibu kota. Kekuatan masih perdebatan di antara para pakar. Perkiraan antara 8,1 skala Richter hingga 9 skala Richter, kata kepala badan kata kepala BMKG ya. Itu Dwi Korita pada hari Jumat tanggal 2 Maret tahun 2018 waktu itu ya. Menurut dia, Megatrust atau patahan lempeng naik menjadi ancaman besar bagi ibu kota negara dilanda gempa. Jadi seperti itu ya. Tapi belum ada kepastian, katanya waktu itu ada gempa terakhir yang mengguncang Jakarta terjadi pada Januari 2018 yang membuat panik warga sekitar Jakarta waktu itu ya, dengan guncangan yang hebat, dengan guncangan 6,1 skala Richter waktu itu. Tersebut berpusat di Samudra Hindia 61 km dari Lebak, Banten. Jadi seperti itu. Jadi menurut Dwi Korita waktu itu, sumber gempa besar yang mengancam Jakarta berasal dari patahan lempeng yang ada di Selat Sunda. Jadi di Selat Sunda ini ada sebuah patahan yang disebutnya ya lempeng Sunda di sini ya.
berasal dari patahan lempeng Sunda yang ada di Selat Sunda, yakni antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Jadi di Selat Sunda ini ada pertemuan dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia seperti itu. Nah, mungkin dari sana sumbernya kajian yang mereka katakan waktu itu ya. Posisinya tepat di bawah Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi kalau kita lihat ya, kita balik lagi di sini kita lihat, kita ganti dulu ininya. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia itu posisinya tepat di bawah Pulau Jawa dan Sumatera, sekitar 300 km dari Jakarta. Jadi seperti yang terlihat di gambar sini ya, dari gambar Ring of Fire ini ada jalur yang ke sini, kemudian ada yang di wilayah Indonesia. Nah, ada garis agak biru di sini seperti ini. Nah, ini merupakan pertemuan dua lempeng yang tadi disebutkan, yaitu ya lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, dari situlah sumber waktu itu bahwa dikatakan diprediksi atau kemungkinan nantinya atau kapan, waktu itu tahun 2018 ya, kekuatannya masih diperdebatkan katanya antara 8,1 skala Richter hingga 9 skala Richter. Dan ya pada 2 Maret tahun 2018 waktu itu menurut Dubai Korita, megatrust atau patahan lempeng naik menjadi ancaman terbesar bagi ibu kota negara dilanda gempa. Jadi belum ada kepastian katanya waktu itu. Jadi setiap daerah yang berada di atasnya itu jalur Ring of Fire seperti itu, yang kemungkinan seringlah terjadi gempa bumi. Nah, dua gempa terakhir yang mengguncang Jakarta terjadi pada Januari tahun 2018 sempat membuat panik warga karena guncangannya yang hebat katanya waktu itu. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter tersebut berpusat di Samudra Hindia 61 km dari Lebak, Banten. Jadi menurut BMKG waktu itu menambahkan secara umum bahwa seluruh wilayah Indonesia berada di atas lempeng tektonik yang berpotensi menghasilkan gempa. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini mulai seperti yang terlihat ya gambar di sana, memang termasuk berada di jalur tapal kuda itu ya. Seluruh wilayah Indonesia berada di atas lempeng tektonik yang berpotensi menghasilkan gempa bumi. Gempa akan terus terjadi, semua sudah sadar kondisinya masing-masing. Jadi kita sudah sadar ya bahwa di negara kita Indonesia ini masalah gempa bumi sudah tidak aneh lagi ya, karena kita berada di jalur Ring of Fire seperti itu. Coba akan kita lihat sejarah gempa bumi yang terjadi di Indonesia ya. Coba akan kita lihat di sini. Nah, ini sobat Cadas TV semuanya, ini adalah data yang dirilis oleh USGS di Amerika ya. Ini adalah data atau mungkin gempa bumi yang terjadi di Indonesia sejak 1973 sampai 2013 kemarin ya. Kalau ditambah sekarang mungkin ditambah. Ini bisa sobat lihat ya, hampir kayak semut seperti ini. Mungkin kalau
dari data itu ketika terjadi gempa bumi dikasih tanda 1, terus gempa bumi lagi dikasih tanda 1 lagi. Ini udah sampai seperti ini ya. Kita lihat dari Pulau Sumatera bagian selatan di sini, terus ke daerah Selat Sunda, Pulau Jawa hampir tertutup ya, hampir tertutup sama sekali. Pulau Jawa, terus ke Kalimantan, ke Bali, terus ke Sulawesi, terus kemudian ke Papua. Ini Pulau Papua juga hampir nggak kelihatan ya. Nah, yang paling aman itu di daerah Kalimantan, walaupun di sana ada beberapa sebaran titik ya yang terjadi gempa bumi. Itulah Sobat Cadas TV News semuanya, data yang dirilis oleh USGS ya, sebuah lembaga kegempaan yang di Amerika dari tahun 1973 sampai 2013 kemarin ya datanya, apalagi kalau ditambah sampai sekarang ya mungkin, tapi untuk sekedar bayangan saja seperti itu. Dan ini merupakan hasil kajian sebuah lembaga keilmuan ya. Kita percaya nggak percaya ya kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing seperti itu ya Sobat Cadas TV News sebenarnya ya. Begitulah Sobat Cadas TV News semuanya ya, sekedar mungkin kita sambil berjalan membahas masalah itu, kita mungkin ada sobat yang bertanya atau sobat lain yang menjawab, nanti kita cari jawabannya hingga kita bisa menyimpulkan atau apa yang sebenarnya terjadi dan apa makna yang ada tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia ini ya, dengan segala keilmuannya tentunya. Coba kita bacakan lagi di sini, sudah hadir beberapa sobat yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Ini sudah ada sekitar 50 orang yang hadir ya di channel Cadas TV News ini, ikut live streaming di sini. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini ya. Kalau di sini di tempat admin di lereng Gunung Salak cukup cerah ya. Tadi saya waktu di luar. Di sini ada Simon. Terima kasih tadi ya, udah ada Mas Danang, Mas Nanang, Mas Johnson Putra, ada Simon, Mas Simon, ada Yadi Lontes 123, terima kasih dari Madura ya. Kemudian ada Aldi Adnan, ini emojinya nangis terus. Kenapa Mas Aldi? Mungkin mendengar kabar yang disampaikan tadi ya, ya kita memang seperti itulah ya kondisi. Tapi dibalik kengerian negara kita dengan potensi gempa bumi dan gunung Merapinya, negara kita Indonesia adalah salah satu negara yang subur ya, karena ketika terjadi erupsi gunung mengeluarkan lava dan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini membuat ibaratkan menjadi sebuah pupuk sehingga menjadikan negara kita negara yang subur makmur ya tentunya. Kalau kata Gus dulu, tongkat batu saja bisa jadi seperti itu ya, karena kesuburan negara kita. Dan sejak dulu negara kita diincar oleh para ingin diinginkan oleh, karena kesuburan negara kita seperti itu ya. Dengan jahan waktu zaman Belanda dulu hampir katanya 350 tahun, terus Jepang dan sebagainya, itu karena memperebutkan kondisi negara kita yang subur makmur ya. Ya itulah, ada sisi baiknya, ada sisi enggak baiknya seperti itu ya, risikonya. Mas Aldi tadi nangis sekarang ketawa. Apa Mas Aldi? Terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir. Dari mana Mas? Yumini, terima kasih Yumini ya, sudah hadir di sini kembali menyimak ya. Ahmad Dula 17,
salam dari Makassar. Waalaikumsalam ya. Maros, Makassar, Maros. Terima kasih. Salam hangat selalu buat orang Maros sana, orang Makassar. Semoga semuanya sehat selalu ya. Di sini sudah ada beberapa sobat, Mas Danang, Mas Nanang, Johnson, Simon, Jadi Lontes, Aldi, terus Yumini, Ahmad Dullah, ada Devano Channel, salam dari NTT. Salam ya dari NTT nih, salam juga buat orang NTT sana. Semoga semuanya sehat selalu ya. Walaupun dikabarkan dihantam terus hampir BMKG kemarin merilis sekitar seminggu ini daerah Flores itu, daerah NTT itu sudah lebih dari 700 kali dihantam gempa bumi susulan. Seperti itu ya, sangat luar biasa sekali ya. Ya, Yumi ini terima kasih juga sama-sama ya. Kita sama-sama belajar ya, bukan admin di sini bukan menggurui ya, karena bukan seorang guru. Kita hanya berbagi sedikit informasi. Mungkin saya yakin sobat Cadas TV News semuanya yang hadir di sini, yang nyimak di sini, bahkan mungkin lebih tahu dari admin di sini ya. Oleh karena itu kita coba sharing, mungkin ada sesuatu yang belum dipahami di sini, coba berbagi di sini juga ya. Ada Rivi, Rio dan Pika official, Masya Allah, kompak selalu ya. Rivi ya, Rio dan Pika kompak, semoga selalu kompak ya. Ada Rivi, salam dari Tangerang katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan orang Tangerang semuanya sehat selalu ya. Ya, sobat Cadas TV News semuanya, coba akan kita lihat kembali lagi di laman resminya BMKG di sini. Di sini gempa bumi yang terjadi hari ini yang real time terjadi terakhir sekitar 42 menit yang lalu ya, pada hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021 sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu gempa buminya 3,9 skala Richter dengan pusatnya di 188 km Sumatera Utara ya, daerah Padang Sidempuan sana, dekat-dekat sana. Itu berada di darat. Mungkin karena pusat gempanya ini ke dalam ya, ada sekitar pertengahan, kalau ini ada di 188 km di bawah permukaan tanah, mungkin seperti itu, dengan kekuatan magnitudonya 3,9 skala Richter. Itu mungkin jarang banyak yang merasakan warga di sana ya. Coba mungkin ada sobat yang berada di sana di daerah Sumatera Utara, daerah Padang Sidempuan di sana, mungkin sedang melihat video ini, live ini, mungkin bisa berkomentar apakah bisa dirasakan gempa tersebut atau tidak, seperti itu ya. Sobat Cadas TV-nya semuanya, coba akan kita lihat lagi di sini. Saya punya beberapa tampilan di sini, gambar. Nah, kita kembali lagi ke data yang ini yang disampaikan oleh USGS ya. USGS itu United States, apalagi saya GS ya, Geologi Seismograph kalau nggak salah,
USGS itu United States Geological Seismograph kalau nggak salah seperti itu, yaitu sebuah lembaga kegempaan yang berada di Amerika ya, bahwa data yang disampaikan waktu itu dari 1973 sampai 2013 inilah data yang ditampilkannya kejadian gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Dan melihat dari data ini, data yang tadi ya, bahwa gempa bumi yang terjadi di Indonesia ini sangat luar biasa ya. Untuk pagi ini saja saya sudah mendapat notifikasi tadi ya, udah sekitar 6 kalau nggak salah dari pagi tadi. Ini adalah tanda ketika di layar, mungkin bisa nanti sobat lihat ketika di layar Cadas TV News yang di samping, kalau ada tanda bintang dengan lingkaran merah bergerak seperti itu adalah gempa yang terbaru dirilis oleh warningnya BMKG ya, kemudian disertai dengan suara notifikasi seperti itu ya. Dan terima kasih buat sekitar 30 lebih ya, sekitar 40 orang yang sedang hadir di sini mengikuti live streaming ini. Kita coba pantau gempa bumi yang terjadi hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021 ya. Di sini ada Mas Rapip. Terima kasih Mas Rapip sudah hadir kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rapip ya, PSW. Saya bisa hadir kembali dari Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah Mas ya, kita bisa silaturahim lagi di sini ya. Mudah-mudahan kita kedepannya, walaupun sekarang hanya lewat media seperti ini kita bertemu, siapa tahu besok atau lusa kita bisa bertemu secara real ya, berkat silaturahmi di sini ya. Salam hangat selalu buat Mas Rapip PSW dari Depok ya. Semoga semuanya sehat selalu orang Depok sana. Ini kata Rio dan Vika official, itu daerah saya dekat Sipirok. Oh yang barusan tadi Mas ya, Ripki ya, Mas Rio ya, yang barusan terjadi gempa itu ya, yang di mungkin yang dekat Sedempuan itu ya. Ini katanya tolong doain daerah saya pas Sipirok ya, kita berdoa saja semuanya di daerahnya Mas Ripi ini, Rio Vika ini official, mudah-mudahan selalu aman ya, dan tentunya di tempat kita semua juga ya, sobat Cadas TV News semuanya, kita semuanya tempat kita, walaupun negara kita berada di jalur gempa bumi ya, kita berdoa saja mudah-mudahan ya tempat kita dilindungi dan terhindar dari gempa bumi yang merusak tentunya ya. Terima kasih buat Rivi ya atas informasinya, dan kita selalu mendoakan juga dimanapun di wilayah Indonesia dan umumnya di seluruh dunia ya, biar kita tetap aman dari gempa bumi ya. Kalau ya kita berdoa jangan ada gempa bumi ya, seperti itu. Nanti channel Cadas TV News bangkrut dong, membahas gempa buminya nggak ada ya, nggak apa-apa lah, yang penting nggak ada gempa bumi. Masalah channel mah kita bisa ganti topik seperti itu, yang penting aman, benar nggak ya, seperti itulah ya. Kemudian ada Maura Marsha. Assalamualaikum Pak, di Jawa nggak ada apa-apa kan Pak? Banyak ya, gula Jawa seperti itu ya. Alhamdulillah untuk daerah Jawa pagi ini belum ada kabar notifikasi dari BMKG ya.
terjadinya guncangan gempa bumi pagi ini. Tapi kalau nggak salah, coba kita lihat di laman resminya BMKG yang sudah ini. Kalau untuk di daerah Jawa, ini untuk Maura Marsha, untuk Maura Marsha ini kalau di daerah Jawa itu kemarin di daerah Cianjur ya, itu kekuatan gempa buminya 3 skala Richter di kedalaman 5 km, cukup dangkal ya, sangat dangkal. 5 km dengan kekuatan 3 skala Richter ini cukup dirasakan, kalau sepertinya cukup dirasakan untuk warga sekitar ya. Pusat gempanya berada di darat 18 km tenggara Kabupaten Cianjur. Ini sempat dirasakan di skala 2 sampai 3 MMI, sempat dirasakan di skala 2 MMI di daerah Cibeber, Cianjur, di daerah sana ya. Ini untuk di daerah Jawa ya, beberapa hari kemarin. Untuk yang lainnya kemarin itu didominasi oleh Sumatera Utara dan daerah Indonesia bagian timur ya. Nah, untuk hari ini di Samosir, di Ruteng, jadi daerah Sumatera itu untuk hari ini ya. Itulah Masya ya, bahwa kalau di Jawa ini baru kemarin ya, yang di Cianjur itu. Sekali lagi buat Sobat Cadas TV semuanya, buat Sobat Cadas TV News semuanya, terima kasih sudah meramaikan acara pagi kita di sini ya. Ada sekitar 40 orang sudah hadir di sini. Jangan lupa pada subscribe nih, channelnya di subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya. Nanti selain live streaming, kita juga kadang membuat sebuah kabar-kabar berita tentang masalah bencana alam di Indonesia ya. Dan mungkin bisa lihat juga di channel Cadas TV News semuanya, ada playlist di sana. Mungkin kalau ada beberapa informasi yang bermanfaat, mungkin bisa sobat share ke tempat teman-teman sobat yang lain ya. Dan tentunya saya sangat minim sekali ya, ada sobat di sini yang mau membantu memberikan saran-saran agar channel ini lebih baik lagi. Mungkin ada kemarin yang menanyakan kapan katanya mau live streamingnya setiap jam berapa sekali katanya, seperti itu ya. Untuk sementara kita masih masih dalam rangka pencarian waktu seperti itu ya. Karena untuk masalah gempa bumi ini sebenarnya nggak mengenal waktu ya, seperti itu. Tapi kita usahakan ketika kita santai, kita berada di sini ya. Dan saya yakin karena beberapa hari ini dan untuk malam itu saya belum sempat punya waktu seperti ini gitu ya, selain pagi dan siang seperti itu. Karena kalau malam ada sedikit kegiatan ya, dan juga mungkin waktunya istirahat seperti itu ya. Dan doakan juga nih buat sobat semuanya, biar Cadas TV News punya penghasilan tambah seperti itu, punya endorsement seperti itu, karena sampai sekarang belum ada juga ini. Oke, sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya channelnya.
dan nyalakan juga bel notifikasinya seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Di sini ada Asikin Purnomo. Mohon info Pak, di daerah Jember Jatim apa harus siaga Pak? Iya, untuk siaga kita informasi dari BMKG saja sudah cukup ya. Untuk sekian detik, untuk per sekian menit informasi BMKG itu udah siap lumayan dengan alat canggihnya ya. Ketika terjadi gempa bumi umpamanya di daerah Jember ataupun di mana-mana, itu informasi dari BMKG itu cukup cepat sebenarnya. Kemarin waktu gempa di Flores itu kan terjadi gempa bumi seperti itu, langsung beberapa menit kemudian ada himbauan, dan kalaupun terjadi ada potensi tsunami seperti itu, beberapa menit kemudian BMKG langsung menghimbau, menyarankan agar rakyatnya masyarakatnya mengungsi seperti itu. Saya yakin kata Mas Asikin Purnomo ini, kalau di daerah Jembernya harus siaga, ya kita setiap hari apapun harus siaga ya. Nah, untuk apa yang harus kita lakukan ketika sebelum gempa bumi, kemudian ketika gempa bumi, dan sesudah gempa bumi, saya sudah membahasnya di live streaming kemarin. Mungkin Pak Asikin Purnomo ini, Mas Asikin Purnomo, bisa lihat di live streaming yang kemarin itu, yang tanggal 20, saya sempat membahas tentang apa-apa saja yang harus dilakukan ketika sebelum gempa bumi, mulai dari struktur rumah kita, persiapan kita seperti itu. Kemudian ketika terjadi gempa bumi dan setelah terjadi gempa bumi sudah saya sampaikan kemarin di live streaming kemarin ya. Mungkin bisa dilihat lagi di sana. Begitulah Mas Asikin Purnomo ya, terima kasih. Semoga Mas Asikin dan keluarga sehat selalu ya. Iya, kata Yomini katanya terima. Nampak rezeki sudah diatur katanya. Ya, Mas Dana kembali, walau saya yatim sejak kecil usia 4 bulan. Sekarang yatim piatu tanpa ayah ibu, kakak adik. Usia 27 tahun. Terima kasih atas infonya. Cuacanya cara lanjutkan, nggak ada gempa, bencananya tetap semangat ya, amin. Ya, untuk beberapa cuaca mungkin sobat bisa, untuk zaman sekarang ya, ketika kita ingin memantau cuaca seperti itu, mungkin kalau lihat setiap saat harus lihat channel Cadas TV News ribet juga ya. Tapi sekarang udah ada aplikasi dari BMKG yang setiap saat bahkan ada notifikasi ke HP kita, baik itu cuaca, gempa bumi seperti itu, tinggal kita pasang aja seperti itu ya. Mungkin di sana di aplikasi itu dan informasi BMKG hanya sebatas notifikasi dan tulisan-tulisan informasi seperti itu. Nah, kalau di channel Cadas TV News kan bisa sambil ngobrol nyantai seperti ini, kita bahas ini ya. Dan saya yakin ketika Cadas TV News memantau gempa bumi, alarm gempa bumi atau warning gempa bumi yang dari BMKG, sepersekian menit itu sudah tersampaikan langsung. Jadi ya lumayan cepat juga ya. Dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk informasi kita semuanya ya. Oke Sobat Cadas TV semuanya, terima kasih. Jangan kemana-mana, nanti saya akan menghilang dulu sebentar, nanti balik lagi ke sini. Kalau kemarin saya janji begini, saya menghilang dulu sebentar, ke belakang dulu sebentar, jangan kemana-mana. Nanti saya balik lagi, pas saya keluar ada gangguan teknis, seperti langsung pas live streamingnya mati sepertinya. Aduh, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk hari ini ya. Nah, pantau terus gempa bumi yang terjadi hari ini yang dirilis oleh BMKG ya. Jadi kalau terjadi gempa bumi
menit ini, insya Allah beberapa menit, sekitar 5 menitan, ya, Cadas TV News sudah punya informasinya seperti itu. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar tidak ada informasinya tersampai ke Anda langsung ya, seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Dan di sini sudah ada sekitar 28 orang, 30 yang masih hadir di sini. Terima kasih sudah setia di sini ya, di channel Cadas TV News ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kita sambil lihat, tampilkan lagi. Ada Yuda Firmansyah. Halo Mas, Lampung Selatan hadir lagi. Terima kasih Mas Yuda dari Lampung. Salam hangat selalu ya. Semoga semuanya sehat selalu ya, keluarga semuanya. Ada Rapip PSB lagi di Info Depok cerah berawan dan diprediksi sore hujan ya. Informasi BMKG seperti itu ya, mudah-mudahan tidak hujannya tidak terlalu lebat, sedang-sedang saja, jadi tidak membawa banjir seperti itu ya. Ada Asyikin Purnomo, makasih atas infonya. Semoga semua baik-baik. Amin ya robbal alamin ya. Ya buat yang belum ya, di ini ya, kalau sudah subscribe terima kasih banyak ya. Tinggal yang belum saja. Oke, saya akan ke belakang dulu sebentar, jadi mohon maaf, tapi jangan kemana-mana sekali lagi, karena saya akan balik lagi ke sini ya. Saya akan hilang jazz seperti itu. Nanti balik lagi juara seperti itu. Jadi malumlah sedikit ada ya. Pantau terus gempa bumi yang terjadi hari ini lewat aplikasi warning BMKG yang channel Cadas TV News ini ya. Terima kasih buat semuanya ya. Salam hangat selalu buat Anda dan keluarga. Semoga semuanya sehat selalu.
baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih. Mohon perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih.
Perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih. Update parameter gempa bumi. Update parameter gempa bumi.
gempa bumi dirasakan. Waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Untuk informasi selengkapnya mohon cek di layar monitor. Terima kasih.
perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih. Mohon perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih. Update parameter gempa bumi. Update parameter gempa bumi. Mohon perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih.